Ya kuat, 1 bulan telah berlalu. Lanjutkan kembali 11 bulan mendatang. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dahsyat. Bapak Ibu yang saya cintai dalam Tuhan, begitulah cara Tuhan bekerja. Cepat sekali, dan kedatangan Tuhan juga makin dekat, maka kita makin ingin tahu pikiran, perasaan atau hatinya Tuhan, supaya apa? Makin menyatu dengan kita, supaya kita makin belajar mengasihi Dia. Sebagai hamba Tuhan saya ingin, ya, kita jangan sampai hanya masuk kepada mendengar, tetapi kita masuk kepada mengerti. Dari mengerti kita melakukan firman. Sebab orang yang tidak mengerti, dia tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Maka saya lewat penyampaian firman hari ini, dalam doa-doa saya buat kami mengerti Tuhan. Dalam WA group saya sudah WA kemarin malam. Tema kita dalam bulan Februari ini dan seterusnya berada pada Matius pasal yang kelima tentang ucapan bahagia. Ya, sepanjang Januari kita bicara soal berkat dan janji Tuhan. Amin, saudara. Dan saya lihat sudah digenapi bagi saudara semuanya. Saya terima kasih buat keluarga yang kirim berkat ke rumah saya. Ya, terima kasih. Itu tanda bukti firman yang kusampaikan berbuah, saudara, ya. Terima kasih buat keluarga. Tuhan kiranya berkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, bulan ini kalau Tuhan izinkan selesai, tapi kalau tidak kita akan lanjutkan di bulan Maret tentang ucapan bahagia. Tuhan mau kita bahagia. Katakan amin. Ya, itu saudara. Yang membuat kita susah adalah iblis atau kita sendiri. Kalau niat Tuhan supaya kita bahagia, maka ketika Yesus naik ke bukit, Dia mengajar kepada murid-muridnya tentang ucapan-ucapan bahagia. Maka mulai hari ini sepanjang 1, 2 sampai akhir Februari yang adalah 29 hari bulan ini, ucapkanlah saya bahagia. Amin, saudara. 1, 2, 3, saya bahagia. Amin, saudara. Nah, begitu masuk hari Senin besok, pagi-pagi ketika engkau bangun, kau harus katakan saya itu bahagia. Salam suamimu, salam istrimu, salam anakmu, menantumu, cucumu. Kita ini adalah orang-orang yang bahagia. Tanda kita ini memang di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, kita coba lihat dulu ucapan bahagia. Pagi hari ini kita mulai dari Matius pasal 5. Kita langsung saja ayat yang ketiga. Ya, kita sudah tahu ayat 1 dan ayat 2 tentang ucapan bahagia ini. Kita baca dulu, langsung dibaca Bapak Hermanto Silaban ayat yang ketiga. Puji Tuhan, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Terus karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Iya, kita ulang sekarang, kita ganti orangnya itu saya. Nanti saya uraikan artinya supaya saudara ngerti dan pulang dapat lakukan. Puji Tuhan. 1, 2, ya. Berbahagialah saya yang miskin di hadapan Allah, karena sayalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi biar yakin. 1, 2, 3. Berbahagialah saya yang miskin di hadapan Allah, karena sayalah yang empunya kerajaan surga. Katakan sama-sama amin. Amin, saudara. Kita ini dalam Matius pasal 5 menunjuk kepada khotbah Tuhan di atas bukit. Satu pertama yang dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan tidak bicara miskin di dunia. Tuhan tidak bicara miskin di hadapan manusia. Amin, saudara. Tapi Tuhan bicara miskin di hadapan Allah. Poor in spirit in God Christ. Ada tanda butuh, ada tanda perlu. Itu maksudnya. Miskin di hadapan Tuhan berarti butuh. Aku butuh
Engkau Tuhan. Aku mau kaya di dalam Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan. Aku mau tahu Tuhan secara banyak. Maka orang itulah, makasih Pak, yang Yesus maksud miskin di hadapan Allah. Tapi sebagai gembala, hati-hati saudara mengertikan ayat ini. Sehingga ada orang banyak, dia bangga miskin di hadapan manusia. Karena ayat mengatakan berbahagia. Tuhan bilang di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Berarti di hadapan manusia setiap pribadi boleh berusaha, boleh berjuang, tetapi tetap statusnya di hadapan Allah tetap butuh Tuhan. Kita coba merenungkan. Sebab kalau kita salah artikan ini, kita ditipu oleh iblis. Ada kata mengatakan begini, enggak apa-apa miskin di dunia ini, tapi aku kaya di surga. Itu isapan jempol. Enggak apa-apa. Kami Senin Kemis di dunia ini, tetapi di hadapan Tuhan kami kaya. Itu menghibur diri. Arti ayat ini adalah yang dimaksud Yesus, kita ini orang-orang yang selalu butuh, selalu perlu Tuhan, selalu mencari Tuhan. Kita coba lihat dulu Kisah Rasul pasal 8. Kita buktikan bagaimana dia butuhnya sama Tuhan. Lingkungan tidak menjamin orang puas dalam Tuhan. Keadaan tidak menjamin orang di dalam Tuhan. Tempat yang sunyi tidak menghalangi orang yang mencari Tuhan. Tidak takut dengan persoalan. Kenapa? Karena dia miskin di dalam Tuhan. Dia mencari. Pasal ini kita tahu seorang menteri barangkali ya, menteri keuangan Sri Kendaki, antara tempatnya dengan Yerusalem begitu jauhnya, tapi karena dia butuh Tuhan, walaupun dia tidak mengerti, dia berjuang. Dan ternyata di sini kita akan lihat orang yang mencari Tuhan walaupun dia tidak mengerti, Tuhan perhatikan dia dan diberi Tuhan dia pengertian, maka dia berbahagia. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-8. Bapak baca dulu ayat 26 saja dulu. Baca 26 dan seterusnya. Silahkan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Terus katanya, teruskan. bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Teruskan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Teruskan. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan itu jalan yang sunyi. Sepi. Tapi orang yang rindu Tuhan, jalan yang sunyi tidak membatasi dia lewat di situ. Dia nggak takut begal. Orang Medan hari-hari ini takut begal. Begal bukan hanya hari ini ada. Di zaman Yesus sudah ada begal. Orang Samaria yang turun ke Yeriko kena begal. Saudara bayangkan. Tapi orang yang butuh Tuhan, dia tidak takut dengan apapun juga. Dan itu kalau kita lihat di ayat ini, Tuhan memperhatikan dia. Tuhan benar-benar peduli sama dia karena dia memang butuh. Atau kalimat Yesus tadi, miskin.
di hadapan Tuhan. Tempat yang sunyi. Berikutnya baca. Lalu berangkatlah Filipus. Terus adalah seorang Ethiopia, teruskan. seorang sida-sida, Terus pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, iya, teruskan. ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara lihat, kalau secara fisik dia ini bukan orang miskin. Secara fisik dia orang punya menteri keuangan barangkali di zaman Ratu Sri Kandake itu. Kalau hari ini kita tarik ke Indonesia, mungkin Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Tapi posisinya adalah posisi yang rindu, yang butuh bertemu dengan Tuhan. Orang-orang yang beginilah yang dimaksud Yesus yang berbahagia. Berarti kita pikir kebahagiaan bukan ditentukan oleh hal-hal duniawi. Kebahagiaan tidak diukur seberapa besar, seberapa banyak harta dimiliki oleh sida-sida ini. Tapi kebahagiaan adalah tatkala dia ada kerinduan, ada kebutuhan untuk bertemu Tuhan. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan seberapa banyak dia punya harta dunia. Kebahagiaan tidak ditentukan seberapa besar kekayaan yang dia punya. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ia rindu bertemu Tuhan. Coba teruskan, Bapak Manto baca. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Sambil membaca firman Tuhan. Menteri Keuangan, tapi senang baca firman. Itu tanda orang butuh. Itu tanda orang miskin di hadapan Tuhan. Sesibuk-sibuknya dia sebagai perbendaharaan, tapi dia masih menyempatkan diri, mengambil waktu untuk datang ke Yerusalem, gereja mungkin maksudnya hari ini, untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena butuh. Saudara lihat, luar biasa sekali. Teruskan, Bapak baca. Lalu kata Roh kepada Filipus, teruskan, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Iya, teruskan. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dia sedang baca kitab Nabi Yesaya. Dalam kesibukannya, dia masih memberi waktunya untuk Tuhan. Itulah orang miskin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia datang, dia baca. Bahkan tidak mengerti. Mungkin dia orang Ethiopia. Kitab Nabi Yesaya mungkin pada waktu itu masih dalam bahasa Ibrani. Semoga saudara setuju. Amin, saudara. Jadi dia tidak ngerti. Dia bahasa Ethiopia. Contoh misalnya saudara orang Indonesia, tahu-tahu yang kita punya cuma Alkitab bahasa Inggris. Hanya berapa orang yang mampu mengerti. Sisanya manggut-manggut aja. Saudara perhatikan, kemungkinan dia dalam keadaan seperti itu di waktu itu, tetapi hatinya
ingin mengerti, hatinya ingin tahu, hatinya ingin mengerti apa maksud kitab Yesaya itu. Dia baca dan dia baca. Apakah waktu dia benar membaca Nabi Yesaya secara betul dalam bahasa Ibrani, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, Tuhan lihat kerinduannya. Berikutnya perhatikan, baca. Kata Filipus, apa? mengertikah Tuhan Ya. apa yang Tuhan baca itu? Apa jawabnya? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti? Aku tidak ngerti. Walau tidak mengerti, dengar pot saya pagi hari ini. Tapi kalau engkau ada kerinduan, Tuhan akan buat engkau mengerti. Firman ini bukan untuk diperbantahkan. Firman ini bukan untuk diperdebatkan. Tapi firman ini untuk dimengerti dan dilakukan. Kalau setuju katakan amin. Dia tidak ngerti, saudara. Ya termasuk saya sebagai hamba Tuhan ini. Dulu saya tidak mengerti. Tapi aku ada kerinduan Tuhan buat aku mengerti. Sekali, belum, dua kali, baru mengerti. Sebab orang yang tidak mengerti, dia tidak akan bahagia. Orang yang tidak mengerti, dia tidak bisa lakukan firman. Tapi kalau dia mengerti, dia akan lakukan. Nanti kita lihat. Terus baca berikutnya. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Iya, terus. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di Iya, sampingnya. saudara lihat, dia meminta. Itu tanda orang butuh, saudara. Saudara lihat orang miskin minta-minta kan? Itu tanda butuh. Dia dengan rendah hati, Filipus naik keretaku. Aku tak mengerti. Dengan meminta, itulah tanda dia butuh. Naik, Filipus, aku tidak mengerti. Aku mau pulang. Saya nggak mau kedatangan saya ke Yerusalem sia-sia. Saya nggak mau kedatangan saya ke gereja hari ini sia-sia. Aku tidak mau pulang, datang tidak mengerti, ibadah tidak mengerti, pulang tidak mengerti. Tapi aku ada kerinduan, kata sida-sida itu. Filipus naik. Aku butuh. Bahasa Yesus mengatakan, aku miskin. Aku butuh, aku mengerti, Filipus. Saudara boleh baca di rumah ayat seterusnya. Kita tidak usah baca sampai sebanyak itu. Coba abang lompat saja ayat 34. Lompat ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, teruskan. aku bertanya kepadamu. Ya, ini tanda butuh. Setelah Filipus uraikan, terangkan tentang tulisan kitab Nabi Yesaya. Mereka bertanya, dia jawab, ditanya, dia jawab, sampai masuk mau mengerti. Sekarang dia bertanya. Orang yang belum mengerti itu biasanya mau bertanya. Dia bertanya, apa pertanyaannya? Baca. Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Iya, teruskan. Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Apa ya saya bicara tentang dirinya sendiri? Kita boleh baca, saudara baca di rumah ayat berikutnya. Filipus menjelaskan tentang itu nubuatan tentang Yesus oleh Nabi Yesaya. Setelah dia jelaskan, sida-sida mulai mengerti. Kalau sudah mengerti, kita lompat ayat 38 saja. Perhatikan ayat 38 apa? Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Iya mengerti. Stop dulu, Filipus, stop. Jangan jalan dulu, jangan jalan. Saya sudah mengerti. Kalau
nubuatan Yesaya berbicara tentang Yesus Juru Selamat. Aku perlu hidup baru, aku perlu selamat, aku perlu nikahku selamat, aku perlu anakku selamat, aku perlu rumah tanggaku selamat. Sebab orang yang mengertilah yang menerima keselamatan, bukan orang yang beragama. Ada banyak orang beragama di dunia ini, tapi belum tentu dia mengerti arti keselamatan. Sri Kendake, bendahara Sri Kendake, dia perlu keselamatan. Dia butuh keselamatan. Dia tidak mau hanya beragama. Walau agama itu perlu untuk administrasi negara, tapi untuk keselamatan dia butuh Yesus. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi, baca. Dan keduanya turun ke dalam air. Ya, terus. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Iya, perhatikan baik-baik. Teruskan. Dan Filipus membaptis dia. Ini terjadi, saudara. Inilah orang yang miskin. Aku butuh mengerti. Aku butuh. Aku perlu. Saya lantas coba saudara berpikir, kira-kira bendahara ini sudah baca berapa kali ayat kitab Nabi Yesaya ini? Saya tidak bisa jawab. Mungkin berulang-ulang. Dia datang ke Yerusalem, pulang sama, datang pulang sama. Begitulah tahun ganti tahun. Tetap pulang hanya agamawi. Tapi hari itu hari yang beda bagi bendahara Sri Kendake itu. Hari sesuatu yang dibukakan bagi dia firman Tuhan, supaya dia tahu arti kitab itu. Saudara akan lihat, coba ayat yang ke-39. Apa yang terjadi? Baca. Dan setelah mereka keluar dari air, teruskan. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Ya, teruskan. Dan sida-sida itu dapat melihatnya lagi. Terus ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudara lihat perbedaan hidupnya. Makasih Bapak. Tanpa ada pendeta, dia pulang ke Ethiopia dengan sukacita. Kenapa? Sudah mengerti firman Tuhan. Saya sebagai gembala, saya ingin transfer ini ke Anda, supaya saudara tidak bergantung dengan pendeta, supaya saudara tidak mengkultuskan hamba Tuhan. Tuhan mau lewat Filipus ini, bendahara Sri Kendake ini pulang dengan sesuatu yang baru, karena dia telah mengerti firman Tuhan. Kalau orang sudah mengerti firman Tuhan, maka dia sendiri yang akan langsung dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak bergantung lagi dengan manusia. Coba orang Samaria yang dapat kemurahan lewat pelayanan perempuan berdosa itu, coba kita lihat saja dari Yohanes pasal 4. Nggak susah, semua kita baca, beberapa ayat saja sebagai pendukung aja. Yohanes pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-40 dan 42. Coba Bapak baca ayat 40. Ini hasil pelayanan perempuan Samaria. Kita langsung saja ayat 40. Saudara lihat, dengar baik-baik. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Tujuan ini saudara, saya katakan kepada saudara, tujuan saya menibakan saudara kepada Yesus. Amin. Bukan ke gereja ini, bukan ke manusia. Sebab saya pun ditibakan oleh hamba Tuhan yang lain ke Yesus. Saya boleh hormat sama hamba Tuhan itu, tapi saya tidak pernah mengkultuskan dia. Sama Bapak Gembala saya di Bali dulu, di Denpasar, yang mengajari kami tentang Injil. Dia sudah meninggal.
Kalau saya ke Bali, kalau ada waktu saya datang ke kuburannya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat hamba-Mu ini. Dia telah mendidik saya dan saya tidak bawa makan ke kuburan karena saya juga nggak bawa baju ke dia karena dia sudah mati. Saya juga nggak kirim makanan ke dia karena dia sudah mati. Tapi waktu dia masih hidup dulu, aku berusaha hormat sama dia. Tapi di atas itu aku hormat sama Tuhan. Di Medan ini saudara tahu Pendeta Sony Budiono yang nanti bulan Maret datang di sini. Sebagai tanda hormat saya datang bertahun baru, selamat tahun baru Pak. Saya bawa kue tart. Selamat tahun baru ya Pak. Dia jawab, Bapak yang ulang tahun, kok Bapak yang bawa kue? Ini bukan masalah ulang tahun, ini masalah tahun baru. Tapi saya dengan istri kenal dengan Tuhan. Hormat boleh, tapi saya tak kultuskan. Lihat orang Samaria ini. Baca berikutnya, puji Tuhan. Mereka meminta kepadanya Ya, supaya ia tinggal pada mereka. supaya Yesus tinggal sama mereka. Teruskan. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Saudara lihat, Tuhan rela tinggal di tengah-tengah orang Samaria yang berdosa. Tetapi orang Samaria yang berdosa miskin di hadapan Allah. Dia butuh. Dia bilang, Yesus, tinggallah di sini. Kami butuh kau ajar, kami butuh kau hadir, kami butuh kau ada, kami butuh engkau. Dijawab Tuhan, kita baca. Yesus tinggal 2 hari di situ. Pikirkan, Yesus ternyata enggak sesukar yang kita pikirkan. Yesus tidak sesulit yang kita pikirkan. Selama 2 hari di Samaria segala mukjizat terjadi. Kenapa? Ada pribadi-pribadi Samaria yang butuh dilawat oleh Tuhan. Mukjizat terjadi. Kenapa? Karena mereka butuh. Teruskan baca. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Iya, teruskan. Karena perkataannya. Ayat 42 perhatikan. Dan mereka berkata kepada perempuan saudara itu. lihat, mereka berkata kepada pendeta itu, kira-kira begitu saudara, kepada penginjil itu, kepada hamba Tuhan itu, kepada gembala itu, inilah golnya seorang hamba Tuhan. Mereka berkata kepada hamba Tuhan, perempuan berdosa dulunya. Dulu loh ya. Tadi yang bawa pujian coba ingatkan dulu. Saya lantas teringat di bawah itu. Kalau bicara dulu di kumpulan ini saya paling jelek nih. Tapi dulu loh. Hari ini aku belajar apa kata Tuhan. Hari ini aku belajar minta Tuhan kasih saya pengertian. Dulu perempuan ini, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang kata mereka, ulang lagi 42 itu baca. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, terus kami percaya. Teruskan. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Iya, bukan karena perkataanmu hamba Tuhan, tetapi kami telah mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Saya ingin hari ini saudara mengalami secara pribadi pertolongan Tuhan. Haleluya. Saya ingin itu saudara. Saya ingin saudara secara pribadi punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga saya tidak ada apa-apanya. Saya cuma hamba Tuhan sebagai alatnya Tuhan.
Saudara lihat, bukan lagi karena perkataanmu, kata mereka. Teruskan baca Bapak. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Kami telah mendengar Yesus. Kami telah melihat Yesus. Kami mengalami sendiri. Teruskan baca. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Makasih. Tidak bergantung kepada manusia. Tidak bergantung kata pendeta. Tidak bergantung kata siapapun. Tetapi mereka bergantung kepada Tuhan. Inilah sasaran yang harus saya sampaikan. Makanya saya bilang di WA Group, mohon doa kita semuanya, supaya tujuan yang benar itu sampai. Saudara bertemu dengan Yesus, mengalami sendiri kebahagiaan seperti bendahara Sri Kendaki tadi. Luar biasa. Coba kita berikutnya. Coba kita lihat di Kisah Rasul. Ketika Paulus lagi dalam penyembahan barangkali, tahu-tahu orang Makedonia berteriak-teriak. Itu tanda orang miskin, saudara, di hadapan Allah. Orang Makedonia teriak-teriak, Paulus, tolong kami ini tidak ngerti Tuhan, kami ini nggak tahu Tuhan. Di dalam penglihatan Paulus melihat teriakan orang Makedonia. Kita coba baca dulu Kisah Para Rasul, mari. Ya, Kisah Para Rasul ayat pasal 16. Coba kita lihat ya. Contoh-contoh ini luar biasa, saudara. Sangat memberkati saya secara pribadi. Sangat diberkati. Coba kita lihat pasal 16 ayat yang ke-9. Baca dulu. Baca. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Iya. Terus ada seorang Makedonia berdiri di situ. Teruskan. Dan berseru kepadanya. Iya, teruskan. Katanya, ya, menyeberanglah kemari. Ya, terus. Dan tolonglah kami. Inilah orang miskin di hadapan Tuhan. Inilah yang dimaksud Yesus. Bukan minta tolong sama manusia. Bukan minta tolong sama siapa? Negara. Sekarang negara berutang berapa T karena BPJS. Ya, betul ya. Saya ada teman saya kecelakaan, patah kakinya. Dari dulu saya bilang, Dek, kau masuk BPJS. Oh, enggak, untuk apa? Bayar tapi enggak sakit, Pak. Orang kadang-kadang hujan baru cari payung. Itu OOG, tahu OOG kepanjangannya? Itu on group. Orang hujan baru cari payung. Itu orang bodoh. Yang betul, sebelum hujan sudah ada payung. Ah, teman saya ini enggak. Untuk apa? Dikorupsi sama mereka, coba. Karena memang di mana-mana banyak korupsi, ya kan. Tapi anak-anak Tuhan ini anak yang baik ini. Amin, saudara. Saya yakin di sini nggak mau terima yang bukan berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Suatu ketika dia naik sepeda motor, satu arah lagi di jalan, dengan kencang dari depan melawan arah, terjadilah laga kambing, patahlah kakinya. Pergi dukun patah nggak sembuh, sudah hampir 4 bulan lebih, baru dianjurkan operasi, baru ngurus BPJS.
Negara kebingungan. Baru bayar 200.000 sudah harus operasi besar. Berapa juta saudara? Kalau berharap manusia bahaya. Tapi lihat orang Makedonia ini. Ketika dia dengar bagaimana Paulus dipakai Tuhan, dia dalam doa mereka sampai ke penglihatan Paulus, tolong kami Tuhan, ini tanda orang miskin, tanda orang butuh. Dia teriak bukan kepada pemerintah Makedonia dia minta tolong, tidak, tapi mereka minta tolong sama Tuhan. Dan sampai ke telinganya Paulus. Baca berikutnya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Terus, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan teruskan, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Teruskan. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Teruskan. Dan Jadi dari situ kami ke Filipi. Teruskan teruskan. Kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara lihat, orang Makedonia adalah orang perantau. Orang perantau ini butuh Tuhan. Bapak dengar saya, kau tidak selamanya di dunia ini. Kau harus butuh Tuhan. Ibu dengar saya, kau perantau di dunia ini. Dunia ini bukan tempatmu. Engkau butuh Tuhan. Jangan sama Tuhan jual mahal. Jangan. Lihat orang Makedonia, minta-minta, itulah orang miskin. Tolong, itu tanda orang miskin. Saya ingatkan sekali lagi, ingat, engkau dan saya itu perantau. Tidak selamanya kita di dunia ini. Kalaupun kuat, kata Raja Daud, 80 tahun. Setelah itu kesusahan. Kalau begitunya, kalau seperti itunya Bapak, kalau seperti itunya Ibu, kenapa kita tidak berjuang meraih supaya kita makin dekat dengan Tuhan? Kalau toh dunia ini bukan goal, bukan tujuan kita, maka sebagai hamba Tuhan saya katakan, mari kita coba lihat apa yang terjadi. Luar biasa. Berikutnya sampai ayat 12, baca. Ayat 12. Ya, silakan. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Ya, perhatikan terus. Suatu kota perantauan orang Roma. Teruskan. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Iya, perantau. Makasih. Perantau kita di sini, Ibu. Saya ini bukan tergolong, memang perantau murni. Saya tahun 80, saya pertama merantau ke Jakarta, saudara. Ya, saksi sedikit ya, boleh kan? Dari Jakarta saya ke Kalimantan, dari Kalimantan saya ke Papua, dari Papua ke Sulawesi, balik lagi ke Kalimantan, ke Sumatera Selatan, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Surabaya.
Dari Surabaya saya pernah merantau ke Jember. Jember saya pernah ke Malang merantau. Balik lagi ke Surabaya, terus pindah lagi ke Bali, terus menikah. Karena dapat wanita tercantik di Jakarta. Kenal, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Suatu ketika saya melihat seorang perantau dikubur di sana, di Bali. Di situ saya berpikir gini, ngeri juga ya mati di perantauan ini, enggak ada yang ngurus. Ini lahirnya. Tapi saudara nggak usah takut, kalau jemaat dipanggil Tuhan, gereja yang ngurus. Amin, saudara. Enggak, ini saya menceritakan. Tapi doa saya, jemaat ini semua panjang umur. Amin. Doa saya, termasuk doa saudara, agar saya panjang umur. Amin, saudara. Ya kan? Nah. Tapi ketika itu, saya berpikir gini, ngeri juga ya. Kalau gitu, aku pulang saja ke kampung saya. Tidak lama, ada 2 bulan, tempat saya bekerja waktu itu datang orang Manado, Damanik, kamu mau balik ke Medan? Haleluya 12 kali. Kenapa? Masalahku 2 bulan yang lalu sudah terjawab. Waktu itu kamu udah punya rumah, ya, punya usaha, punya semuanya di Bali, punya pelayanan juga di gereja, imam-imam. Saya bilang sama Bapak Pendeta, kami permisi, saya pulang. Kemana? Ke Medan. Ngapain pulang ke Medan? Aku ingin mengabdi di Medan, karena memang kelahiranku itu di Medan. Ya, singkat ceritanya kami pulang, saudara, karena memang aku orang Medan. Nah, kalau saudara orang surga, saya yakin saudara ingin kembali ke surga. Amin. Coba, kalau saudara orang surga ingin pulang ke surga, bagaimana sikap kita untuk pulang ke surga? Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Butuh Tuhan. Karena di kitab Kisah Rasul ini sudah kita baca, ternyata orang-orang Makedonia ini adalah orang-orang perantau dari Roma, dan Roma itu adalah bangsa kafir, bangsa bukan Israel, bangsa bukan Yahudi. Artinya orang berdosa. Butuh Tuhan. Dan dari hasil ini, ketika kita membaca di 2 Korintus pasal 8, di situ kita tahu kalau orang Makedonia ternyata bukan miskin dunia, tetapi miskin di hadapan Tuhan. Kita buktikan. Baca 2 Korintus pasal yang ke-8. Saya ketika baca tadi malam, Tuhan, terima kasih. Orang Makedonia bukan miskin duniawi, tetapi mereka poor in spirit di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1, baca. Saudara-saudara, ya, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Iya, teruskan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, terus sukacita mereka meluap. Iya, sukacita mereka meluap. Tahanusi. Kenapa? Karena teriakan tadi, saudara. Paulus, tolong kami. Ketika Paulus ke sana, masuk Injil, terjadi perubahan, terjadi sesuatu. Sukacita mereka meluap. Teruskan.
Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka sangat miskin. Maksudnya ini pasti mereka di hadapan Tuhan pengenalan akan Tuhan. Kalau duniawi tidak mungkin perantau Roma kok miskin. Coba orang Roma sekarang datang ke Medan, tak mungkin saudara. Duit tukar nilai mata uang Roma apa? Mata uang Roma yang tahu coba. Yang tahu Roma mata uangnya apa? Enggak ada yang tahu ya. Sama, saya juga lupa. Kalau ditukar rupiah, kalau sekarang namanya apa? Euro ya, euro. Euro sekarang lebih kurang 25.000 per $1, per $1. Tukaran rupiahnya. Perantau Roma ke Makedonia. Kalau ke duniawian tidak akan mungkin mereka miskin. Tapi tentang Tuhan miskin. Makanya mereka teriak, Tuhan Paulus, tolong kami. Apa yang terjadi saudara? Baca berikutnya silakan. namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara lihat, mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa? Karena minta tolong sama Tuhan. Ayat 3, baca. Aku bersaksi Terus bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Teruskan bahkan melampaui kemampuan luar mereka. biasa saudara. Sangat luar biasa. Ayat 4, baca. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada Teruskan, kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Iya, yang diminta kasih karunia. Bukan minta mobil. Kenapa? Karena dia sudah punya mobil. Bukan minta rumah, dia sudah punya rumah. Bukan minta jabatan, karena dia sudah punya jabatan. Tetapi mereka miskin. Tadinya tentang kasih karunia, maka dia minta kasih karunia. Dia minta kasih karunia. Berikutnya baca. Puji Tuhan. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara lihat. Ini yang terjadi di orang Makedonia. Dia butuh. Terus baca saja. Ayo. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Teruskan mereka. Mereka memberikan diri mereka. Saudara lihat. Mereka memberi diri. Yang Tuhan tunggu dari Bapak bukan uangmu. Ingat. Tuhan yang aku layani tidak pernah dia kekurangan uang. Saya sudah gembala 12 tahun. Yang ditunggu Tuhan dari saya bukan uang, tapi hidupku, hidupmu. Ingat, saya ulang, yang ditunggu Tuhan darimu bukan hartamu, tapi hatimu. Tuhan tidak kekurangan. Aku rasakan begitu saudara. Saya sudah ceritakan minggu yang lalu di sini, 2 minggu yang lalu. Saya cuma cerita-cerita sama teman saya. Udah lama kita nggak ngobrol Pak. Apa kabar Bapak? Baik. Gimana pelayanan Bapak? Baik. Gimana rumah tangga Bapak? Baik. Anak-anak Bapak? Baik. Menantu Bapak? Baik. Cucu Bapak? Baik. Kesehatan Bapak? Baik. Kok semua baik Pak? Iya karena Tuhan. Saya balik. Bapak gimana tahun kemarin? Saya rugi 30 miliar Pak. Sepanjang 2019. Rugi 30 miliar. Saya bilang udah Pak, nggak apa-apa. Saya doain Bapak tahun ini baik lagi.
Izin ya Pak. Izin apa? Aku transfer Bapak 50 juta. Izin ya Pak. Nomor rekening Bapak masih yang dulu kan? Masih. Kurang 2 jam. Bunyi handphone saya. Ring. Bank Mandiri mengatakan saldo Anda bertambah 50 juta. Anda harus berpikir siapa Tuhan. Saya sadar uang ini mau enggak. Aku ingat Tuhan, Januari itu aku sudah berkata kepada hamba-hamba Tuhan, kalau atap dan bazaringannya Pastori GPT Zatirezo, saya yang berkorban. Padahal waktu aku ngomong itu, no money. $50 juta. Datang istri saya bilang, cukup ke Israel ya Pak? Iya. Tapi kali ini kita mau melayani Raja segala raja. Cukup kan ke Israel 2 orang saudara? Cukup enggak? Cukup. Memang istri saya ini sukanya umroh saudara. Ya kan? Senang. Ya kan? Umroh ke tanah perjanjian. Tapi saya bilang tidak. Masih ada 2021. Amin saudara. Kalau 2020 diberkati, 2021 pun diberkati. Haleluya. Saya ingatkan sekali lagi, Tuhan yang dia tunggu bukan uang. Amin. Yang Tuhan tunggu bukan hartanya orang Makedonia, tetapi diri mereka. Dirimu, diriku. Tahun 98 itu aku udah mau mati saudara. Berapa kali bersaksi ini? Dokter bilang udah gak bisa lagi. Kata dokter. Tapi Yesus bilang sama saya di kamar mandi rumah sakit apa? Apa namanya itu? Hah? Permata Bunda. Tidak. Kau harus saya pakai. Saya angkat kedua tangan saya nyerah. Saya 98 sampai hari ini udah 22 tahun. Saya tidak pernah sakit. Yang ditunggu Tuhan bukan harta. Kalaupun kita kolekte, bahasa Bataknya apa itu? Durung-durung ya? Itu bayar listrik ini saudara. Bilang aja waktu berkorban, Tuhan, ini bukan untukmu, ini untuk bayar listrik, ini bayar air, ini buat kebersihan gereja. Karena Tuhan tidak butuh itu, saudara. Coba kalau kita baca kitab Wahyu, jalan-jalan dari nanti engkau di surga, emas itu kau injak-injak. Jadi hari ini boleh taruh emas di sini. Hari ini boleh taruh emas di sini. Termasuk saya nih. Mas Rupoyo, tahu Mas Rupoyo? Tapi nanti waktunya kita gosok-gosoknya. Semakin digosok, semakin mengkilat. Kan begitu saudara. Sekali lagi yang Tuhan tunggu siapa? Dirimu. Sayang kali Tuhan ini sama kita ya. Sudah memberontak. Anak yang terhilang saudara tahu kan? Lukas pasal yang coba kita lari ke sana dulu Pak. Saya nggak usah kemana-mana, saya coba tutup di situ aja. Waktunya mau habis. Lukas pasal yang ke-15, coba kita akhiri di sini aja, nanti sebelumnya kita akan baca Amsal, setelah itu Amsal pasal 16 menutup pengunci. Lukas pasal 15. Saya didorong untuk merenungkan ini. Anak yang terhilang 15 ayat
yang ke, coba abang baca saja ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 saja baca biar jelas. Yesus berkata lagi, ya, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Terus kata yang bungsu kepada ayahnya, ya, teruskan, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. ya, dan seterusnya. Sebanyak habis waktu, kita coba lompat saja ayat yang ke-22 baca. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, terus, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Ketika anak yang kembali itu datang, aku mau kasih yang terbaik. Bukankah saya dengan istri telah menerima yang terbaik? Dulu selama kami masih belum menyerah, rumah tangga kami itu ribut aja, sakit-sakitan aja. Tapi bukankah kami telah menerima yang terbaik? Saudara lihat, begitulah Tuhan. Coba naik ayat 20. Maka bangkitlah ia, terus, dan pergi kepada bapaknya. Teruskan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Teruskan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas Saudara kasihan. Lihat, ketika engkau dari rumah tadi, ibu, bapak, dengar saya. Ketika engkau melangkah dari rumah, Tuhan, aku mau bertemu engkau. Aku kembali kepadamu. Aku kembali ke Tuhan. Aku ini miskin, Tuhan, seperti orang Makedonia. Bapa telah melihat. Bapa memandang dari jauh, memandang saya dan saudara dengan pandangan kasih. Walaupun saya waktu itu baunya bau babi, bau dosa, bau zina, bau macam-macam, bau rokok, bau judi, bau pembunuhan, bau perkelahian, dan berbagai-bagai dosa lainnya. Tetapi Bapak itu menunggu. Kembali baca ayat 21, ayat 22, maaf. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, ya, terus, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Ya, Tuhan tidak pernah memberi samamu jubah yang baik, tetapi Tuhan kasih yang terbaik. Dengan saya, yang baik dunia bisa berikan samamu, tetapi yang terbaik hanya pemberian Tuhan. Kalau yang baik dunia bisa kasih, seperti tadi saya saudara ditransfer 50 juta, tetapi 50 juta tidak ada nilainya jika dihubungkan dengan keselamatan yang kuterima. Maka duit itu buat menyelesaikan pastori Jatirejo. Saudara lihat, dikasih yang terbaik. Itu sebabnya yang kesekian kali, mungkin keempat kali, saya ulangi lagi, yang Tuhan tunggu bukan hartamu, bukan uangmu, tapi dirimu, Bapak, dirimu, Ibu, dirimu, kaum muda, kaum mudi. Baca Bang, berikutnya. Pakaikanlah itu kepadanya. Ya, teruskan. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Iya, saudara. Cincin itu materai, agar engkau ada tanda bahwa engkau warga surga, bukan warga kandang babi. Saudara lihat. Terus berikutnya.
dan sepatu pada kakinya. Ya, 23 perhatikan. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Ya, terus sembelihlah dia. Inilah yang akan kita makan sebentar. Lembu jantan muda, tanda penghapus dosa, agar saya dan saudara berdamai dengan Tuhan. Ambillah lembu tambun muda. Itulah Yesus. Mati di atas kayu salib. Supaya dosanya bendahara sendiri Sri Kendake tadi. Mungkin dia pernah korupsi ya. Bisa saja. Lewat lembu tambun muda dosanya diampuni. Karena yang dibenci Tuhan itu dosa, bukan orang berdosa. Dosa yang tidak Tuhan mau, tetapi dia cinta sama orang yang berdosa. Baca, silahkan. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, ya. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Wow, luar biasa, makasih. Yesus bilang, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Mereka lah yang bersuka cita. Amin, saudara. Kita kunci Amsal pasal 16 ayat 20. Kita baca sama-sama. Tutup di sini. Tuhan memberkati. Amsal yang ke-16 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama, dipandu Bapak Hermanto Silaban. Dengan yakin, siapanya kita ganti saya, supaya langsung to the point. Amin, saudara. Saya orangnya to the point. Ayo baca satu, ganti saya ya. 1, 2, 3. Saya memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Stop dulu. Saya yang memperhatikan firman. Dapat apa, saudara? Dapat apa, Bang? Pak? Kebaikan. Amin. Siapa mau dapat baik bulan Februari, angkat tangan. Ayo, tinggi-tinggi, tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan dong, yang mulia. Iya. Saya nggak bilang dapat mobil loh ya, saya bilang dapat kebaikan. Amin. Nanti Pak James bilang nggak mau, om, udah ada mobilku katanya. Tapi dia mau dapat kebaikan, sehat sepanjang Februari. Amin. Tapi perhatikanlah firman. Mendapat kebaikan. Saya dengan istri bulan Februari mau kebaikan, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya. Amin, saudara. Nah ini, ayo kita perhatikan firman. Ulang lagi, sekali lagi, dengan yakin, dengan kuat sayanya. 1, 2, ya. Saya memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah saya yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Aduh, nikmatnya. Makasih, Bang. Nikmatnya melayani Tuhan ini, saudara. Kenapa kebahagiaanku itu? Karena aku percaya kepada Tuhan. Mari pemain musik kita angkat pujian. Tuhan dipermuliakan, Tuhan saja ditinggikan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus, itu judul pujian ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari, firman saya sudah sampaikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka yang punya kerajaan surga. Ditutup dengan Amsal tadi. Itu menjadi pegangan kita. Itu menjadi kekuatan kita. Tuhan sangat sungguh baik. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan.
Mari kita angkat pujian ini dalam penyembahan. Ku perlu Yesus. Haleluya. Dengan tanda butuh, sikap butuh. Seperti orang miskin di jalan-jalan itu, saudara lihat peminta-minta. Haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Pegang tanganku. Kita berhenti dulu. Saya ingin saudara mengerti perkataan-perkataan firman hari ini. Saya rindu saudara mengerti. Kalau saudara mengerti, saudara akan pulang. Saudara akan ingat kalau yang ditunggu Tuhan itu adalah dirimu. Yang dicari Tuhan yang dari kita itu adalah diri kita. Bukan hartanya orang Makedonia. Mereka itu orang punya, pendatang dari Roma. Tetapi mereka butuh Tuhan. Yang Tuhan mau diri mereka. Yang Tuhan mau darimu adalah dirimu. Dia tunggu engkau. Dia berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu. Aku mengetuk, jika ada orang yang membuka pintu, aku akan masuk dan aku akan